Kita kembali lagi di Let's Talk with Zon Pao and MC Bensu. Kali ini kita jalan-jalan ke Medan Zoo, satu-satunya di kota Medan, satu-satunya ya. Yang sempat beberapa bulan yang lalu sempat viral. Viralnya bukan karena keramaian, namun sangat memprihatinkan kondisi dari kebun binatang di Sumatera Utara, terutama Medan. Yang berdiri dari tahun 2005, mulai dari sini ya. Ya. Jadi, yuk kita langsung ke dalam. Kali ini kita sudah berada tepat di petanya, peta areal Medan Zoo, dan sudah hadir tentunya ada Pak Manajer, Ibu Dokter, dan juga Ibu Humas ya dari Medan Zoo. Nah, boleh mungkin bisa perkenalkan Bapak dengan nama siapa? Ya, saya nama Henry Pangestu Samosir. Andrew. Henry. Pak Henry. Jabatan saya di sini sebagai manajer Medan Zoo. Oke. Sudah berapa lama Pak? Hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun di sini. Oke. Gimana dengan Ibu? Saya biasa dipanggil Dokter Ica. Saya di sini dokter hewan di sini sebagai kepala urusan konservasi dan kesehatan hewan. Ya, guys, inilah Dokter Ica yang mengurus harimaunya. Dan ini dengan Ibu Humas. Saya Aini Chan. Saya sebagai Kawur Promosi dan Publikasi di Medan Zoo. By the way, sebelum kita jalan ke dalam untuk melihat seluruh satwa yang ada di sini dan juga kondisi saat ini, boleh kita bertanya dulu sebentar untuk Pak Manajernya mungkin. Saat ini kondisi dari Medan Zoo yang mungkin dari berapa ribu orang sekarang jadi berapa Pak? Ya, turun drastis. Dari jumlah pengunjung hari Minggu bisa 3.000 atau 4.000 menjadi 500. Oh, waduh, banyak ya. Berarti dari awalnya yang pengunjungnya 3.000 sampai 4.000 sekarang menjadi 500. Itu di hari weekend ya? Sama hari Minggu ya? Kalau di hari biasa? Hari biasa kan biasanya kita kan dikunjungi sama anak-anak sekolah. Oh, anak-anak sekolah, oh ya. Nah, jadi anak-anak sekolah pun sekolah tutup, otomatis kegiatan anak sekolah di Medan Zoo kurang. Dan mungkin sekitar 500 atau 800 orang per hari, jadi sekitar di bawah 100 lah. Di bawah 100 sekarang kondisi. Berarti sisa hari 10% berarti ya. Untuk harga tiket masuk Pak, berapa sebenarnya Pak? Harga tiket hari biasa 15.000 dan Sabtu Minggu 20.000. I see. Nah, kali ini juga pengen tahu juga kondisi satwa saat ini, mungkin dari Ibu Dokter ya. Mungkin kondisi kesehatan mereka gimana saat ini, atau mungkin ada binatang yang lebih memprihatinkan ya, Yang lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan mungkin ya kan. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sejauh ini masih kita melakukan kegiatan treatment seperti biasa, tetap ada perawatan hariannya dan mingguannya seperti itu untuk di kesehatannya. Dan kalau dari sisi kesehatan ya mereka masih sehat. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita tetap dibantu oleh donasi, tapi kita harus ini ya menjaga agar donasinya cukup untuk kita sehari-hari. Jadi memang beberapa jenis pakan satwa ada yang kita ganti-ganti lah ya untuk mencari harga yang sedikit lebih murah dari yang biasa kita pakai. I see. Misalnya yang biasanya daging sapi ganti jadi ayam. Nah kan beberapa kita kebetulan punya karnivora besar, harimau di sini ada 14 ekor. Jadi 14 ekor. Yang lumayan butuh. Dengan sekarang ya harga di pasar juga sedang naik, jadi kita agak-agak ceng-ceng sedikit lah. Jadi harimaunya ada turun kilo nggak? Ada turun kilo? Sebenarnya kalau ininya ya pasti ada berpengaruh gitu. Tapi kalau yang kebetulan kalau harimau Sumatera yang enggak, cuman kalau Benggala ya, Benggala soalnya kan lebih size-nya lebih gede, itu yang agak kelihatan pengaruhnya lah gitu. Nah, berarti untuk kondisi kesehatan kita udah ketahui. Kali ini kita langsung menuju ke dalam, tentunya dibantu oleh Ibu Humas kita pastinya. Oke. Ini kandang kita untuk paruh bengkok. Paruh bengkok itu ada paruh bengkok besar ya. Kita di sini ada kakatua Maluku, kakatua jambul kuning. Kita juga ada kebetulan ini kangkareng perut putih. Kita kalau yang ini kebetulan dapat dari orang donasi. Oh, orang donasi. Gitu. Ya ada kemarin juga sempat kita ada donasi untuk lovebird, itu ada dari komunitas gitu juga.
Jadi kondisi di bagian kandang kakak tua ini ada masalah apa, Bu? Yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman Ini mungkin nanti? ada sedikit di sini kan. Kebetulan kalau kayak model kakak tua itu kan dia memang hobinya itu kayak ngerikit ini ya, kayu apa. Memang kita ada sediain juga untuk kayu dia untuk makan-makan apa ya, kayak itu sebenarnya kayak latihan dipatok paruhnya gitu gitu, ya? seperti itu. Nah, cuman beberapa ada yang lebih nakal tuh kebetulan kakak tuanya. Jadi bahkan kawatnya sendiri aja bisa Dirusakin. Iya, bisa dirusakin gitu. Nah, kita memang bolak-balik ini harus kita perbaiki gitu. Tapi mungkin kita agak perlu mengganti sedikit lah. Ada yang kawat-kawatnya memang kita harus sebenarnya mungkin ganti jenis gitu, yang dia nggak gampang disobek gitu. Intinya untuk merenovasi kandang. Tapi burungnya hebat ya, bisa mengikuti suara ayam dia ya. Ada punya ya. Nah, itu dia Luar biasa agak dia. salah bergaul sebenarnya. Kayaknya Luar beberapa biasa. ini dulu Hah? karena kan ada yang bekas peliharaan juga, Iya, jadi sepertinya si pemeliharanya melihara ayam gitu. Iya, bisa jadi. Oke. Banyak juga kandang burung yang hancur ya. Total ada berapa, Pak? Yang untuk kandang burung belum terlaksana ini? 5. Ada 5. Dan burung-burungnya sementara memang udah pas juga nggak ada atau gimana tuh, Bu? Memang burungnya dipindah. Oh, sudah dipindahkan. Ini memang dari pembuatan pertama sampai sekarang memang belum pernah Renovasi. Inovasi ya. dari tahun 2005. Kalau satu kandang ini biasanya perlu dana berapa banyak, Pak? Ini untuk ini aja ya, kemarin kami hitung-hitung sekitar 30-an. 30 satu kandang kurang lebih mau 30 juta. Kalau yang ini salah satu kandang yang masih dihuni dengan burung-burung sini ya. Ini burung apa, Pak? Ini burung elang. Bang tong-tong. Bangotong-tong. Bangau tong-tong. Jadi ada bunyinya tong 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 tong. Terus dia mangap gitu suara ya. Iya. Terus di sini yang putih-putih ini bukan bulu dari burung tontong ini ya, Bukan. tapi dari Kapas. pohon Pohon kapas kapas. Kebetulan ini Oh, lagi jadi buahnya mekar. mekar. Kayak turun salju kita. Berarti yang terisi cuma ini satu aja ya. Kebetulan ada di situ primata sih. Jadi primata itu pindah ke sini karena ada kondisi kandangnya juga yang kurang ini. Jadi pas Dipindah ke sana. jadi posisinya sekarang agak Ditukar-tukar lah. putar-putar gitu. Iya, Benar. iya. Oke, coba kita lihat burung satu lagi ya. Nah, kali ini kita berada di kandangnya si Amang, Si Amang. saudaranya atau, Kojon Pau. atau Tommy. Namanya Tommy ini kebetulan. Ya. Boleh nggak ceritakan kondisi kalau misalnya dia tidak makan, Bu? Gimana ini caranya, Bu, makannya? Gini, kebetulan kalau primata itu kan makanannya buah, sayur seperti itu ya kebanyakan. Kalau buah sayur sih kita masih aman ya, karena kebetulan kalau harganya sih lebih murah ya gitu. Dan beberapa memang buahnya mungkin biasa yang dia bisa makanannya bisa sampai 7 jenis. Oke, memang ada pengurangan sedikit. Dia sekarang makannya cuma 5 jenis, 2 sayur, 3 buah gitu. Biasanya kita ada buah-buah tambahan yang ini yang agak-agak kayak apel apa yang seperti itu ya, itu yang ditiadakan dulu gitu. Umurnya berapa, Bu? Ini? Kalau ini sudah dia 10 tahunan lebih. Oh, 10 tahun. Berarti Di sini masih juga bisa udah- hidup 30 tahun lagi berarti. Di sini dia juga udah dari sebelum saya kerja di sini dia udah ada di sini Udah ada sih. ya? Udah, gitu. Soalnya di sini ada 2 nih, tapi karena mungkin dipindahin satu ke sana. Kondisinya kurang ini ya. Kurang Karena kandang satu lagi ya. kondisi kandang kurang memadai, jadi kita terpaksa harus pindahin satu. Jadi agak mencar-mencar sih sekarang. Gitu. Yuk kita cari saudaranya si Amang. Oke, Mang. Tom, bye Tom. Bye bye. Tadi kita lihat monyet, aku lihat di sana ada keterangan ada monyet Jepang ya sebelumnya. Oh, iya. Kera Jepang ya. Sebelumnya kita ada kera Jepang. Waktu itu kebetulan kita memang itu sudah lama kemarin di sini. Itu kebetulan memang sumbangan dari pemerintah Jepang. Oh, Pemerintah Ada waktu itu ada program ya dengan Pemko Medan gitu. berapa ekor dikasih tuh? 2 pasang atau 3? 2 pasang, oke. Sudah lama. Dan kemarin memang ada yang sempat mati di kebun binatang yang lama. Terus di sini kebetulan waktu itu tinggal 1 ekor yang jantan, nggak ada pasangan, jadi pindahin ke LK lain ya untuk mendapat pasangan baru. Oh, maka itu sudah nggak ada ya sekarang. Ya? Gitu. Sekarang kita masuk ke ular.
Ular. reptil ya. Reptil. Kita di sini nih ada kalau buaya, kalau yang besar-besar sebenarnya ada kandang sendiri. Kalau di sini yang buaya kecil-kecil, di sini kita ada buaya Papua sama buaya muara. Kalau Ini yang buaya Papua ya. kebetulan kan Kuning. kalau di sini Papua ada satu, kemarin kita dikasih titipan BKSDA juga. Kalau yang muara juga kemarin itu masyarakat waktu heboh di Sungai Deli ya kalau nggak salah. Yang lepas ya? Kayaknya sih dia hasil anakan di situ daerah Sungai Deli itu. Ya, ini ular sanca jaring. Ya, ular sanca biasa sih. Gitu Ada ya. dua ekor ya. 3. Oh, total ada 3 ekor di sana. Ada 3 ekor. Namun anehnya di dalam kandang ular ini yang ada 3 ekor sanca tadi ada 1 ayam bro. Itu apa sih ayamnya? Ayamnya ini kita untuk makan ular gitu. Biasanya dia kita letakin aja ayam hidup gitu. Nanti mereka makan sendiri. Karena kalau yang ayam udah mati dia malah nggak mau. Ada beberapa di kebun binatang di lembaga konservasi ada yang pakai. Kalau ularnya kecil bisa pakai tikus misalnya seperti itu. Atau ada juga yang pakai kelinci ada juga. Kalau ayamnya mati ibunya, Dia gitu nggak. mau dia. Karena kan mereka tuh kayak mencarinya itu dari hawa panas si tubuh mangsanya gitu. Ini kebetulan kita juga ada binturong biasa karena jadi campur-campur ya. Ini seharusnya sebenarnya tadinya Reptil area semua ya. reptil gitu. Di sini kita ada binturong. Ini betina yang di satu ada. Ini betina. Binturong Binturong apa itu itu? sebenarnya jenis musang paling Oh, besar tapi dia ini ya? Iya, dia Hah? tipe yang besar gitu. Binturong. Besar loh ini loh. Ya. Binturong tuh ada binturong Sumatera, ada binturong Jawa. Ini bisa makan orang nggak loh? Enggak. Ini makanya buah-buahan juga kayak musang biasa. Paling dia kadang-kadang kita Ben, udah kasih mukanya Ben, ngeri, kayak Ben. kepala ayam gitu paling tambahan untuk ini. Takarannya apa? Nah? Di sini ada harimau kecil bro. Coba bro, harimau kecil. Ini namanya kucing mas. Ini kucing loh. Kucing ya? Kucing mas. Tapi kalau tengah jalan lihat ngeri juga nih. Iyalah. Ini kebetulan kita jantan dua-duanya. Jadi Oh, ada 2 ekor. nah, kita lagi mencoba menjalin kerjasama dengan LK lain yang punya betina, jadi mau dijodohin gitu. Kalau di sini nih ada burung hantu kita, tapi yang jenis ketupa ketupu dua-duanya sih. Di sini satu ada di kandang sebelah satu. Kalau ini kita ada elang bonelli, ada juga yang nyebut Raja Wali ya. Kalau ini ada sama kita punya elang ular bido. Untuk kura-kura ya, kita punya ada 2 tipe. Itu kura-kura darat, yang ini emis. Kura-kura atau ada yang nyebut kaki gajah. Jadi kura-kura darat sih kebanyakan makan kayak tumbuhan, buah-buahan. Dan di sini kita punya yang tipe kura-kura air, kalau nyebutnya gitu ya. Ini kita di sini ada yang Brazil, ada yang kura-kura Sungai Kalimantan, ada yang kura-kura Ambon juga. Dan kecil-kecil jadi digabung-gabung. Kita ada kebetulan satu lagi itu yang besarnya Sungai Kalimantan tapi berbeda kandang. Ini kita ada harimau, itu ada 2 jenis, ada harimau Benggala dan harimau Sumatera. Kita yang Benggala itu ada 7 ekor, kalau yang Sumatera kita ada 6 ekor saat ini. Kebetulan yang Sumatera 2 betina dan 4 jantan, kalau Benggala kita punya 3 jantan 4 betina. Ini Siti, namanya Siti, gajah betina di sini. Dia umurnya sudah sekitar 54 sampai 55 tahun gitu, antara itu. Dia ini beratnya sekitar 3 ton. Terakhir kali kita lakukan pengukuran. Kalau gajah itu mampu makan
sekitar 10%. Rata-rata sih hewan tuh mampu makan sekitar 10% dari berat badannya. Jadi kalau Siti ini dia 3 ton, jadi dia bisa makan sekitar 300 kilo. Kita lagi di depan kandang rusa Timor. Nah kebetulan kami Medan Zoo ini kita punya program untuk orang tua asuh atau orang tua angkat satwa. Nah salah satunya yang punya orang tua asuh itu rusa Timor ini gitu. Nah kalau orang tua asuh kita kemarin tuh sempat udah berapa kali program ya. Kita ada untuk kera Sulawesi, ada untuk yang harimau beberapa tahun lalu juga ada. Salah satu program kita untuk mencari donasi. Jadi orang tua asuh itu misalnya hari ini saya komit nih, aku jadi orang tua asuh, ini harus selama-lamanya kita ada kontrak nggak atau harus ada berapa duit kita ada, gitu? Ya. Jadi kita tuh biasanya ada kontrak, kita tanya sih sama yang bersangkutannya, mungkin dia mau bantu selama 1 tahun atau 2 tahun gitu. Untuk angkanya? Angkanya biasanya kita sebutin tuh, biasanya dia makan ini nih Pak gitu. Per bulan berapa? Biasanya kita gitu? butuhnya segini, tapi besarannya tetap terserah dari si tentukan fondasi. masing-masing. Yep, kita udah putar-putar hampir 30 hektar ya, luar biasa. Terima kasih pada Ibu Berdua yang sudah menemani kita pastinya. Siap. Hari ini kita sudah menikmati sangat luar biasa, dan jangan lupa teman-teman untuk mengajak boleh sebagai pembelajaran pendidikan untuk anak-anak untuk datang berkunjung ke kebun binatang di sini ya. Medan Zoo. Iya. Dan untuk teman-teman yang ingin berdonasi, jangan lupa untuk boleh bantu dana boleh, makanan boleh, dan nanti kita transfer tulis juga nomor bisa rekeningnya. ya, rekeningnya nanti kita tulis juga di sini. Kalau makanan yang mau dikirim langsung kemari, boleh nanti mencari Ibu Aini Chan yang cantik. Ntar juga kita tulis nomor teleponnya ya, biar bisa hubungi langsung ya. Oke, jadi terima kasih pastinya waktunya dari Ibu Aini dan Ibu Dokter yang baik hati. Thank you so much. Terima kasih. Iya. Oke, Bye bye. bye bye.